Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Manhani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang validitas, pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti tidak menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Validitas sebuah tes diketahui dari hasil pemikiran akan diperoleh validitas logis atau logical validity, dan arti hasil pengalaman akan diperoleh validitas empiris atau empirical validity. Validitas logis istilahnya yaitu validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Dipandang terpenuhi karena instrumen sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Sedangkan validitas kontrak sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstrak, aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen tersebut dengan kriterium atau sebuah ukuran. Kriterium yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen dimaksud ada dua, yaitu yang sudah tersedia atau sudah ada disebut memiliki validitas ada atau memiliki konstrumen validity, dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang atau diramalkan akan terjadi disebut memiliki validitas ramalan atau validitas prediksi atau memiliki prediksi validitas. Simpulan, secara keseluruhan kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi dicapai melalui penyusunan berdasarkan ketentuan atau teori. Validitas konstrak, validitas atau ada sekarang, dicapai atau diketahui sesudah. Validitas prediksi dibuktikan melalui pengalaman. Validitas isi atau konten validasi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu,
materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas ini sering disebut validitas kurikuler. Validitas ini dapat diusahakan tercapai sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi, kurikulum atau materi buku pelajaran. Validitas isi atau konteks validity. Validitas konstruksi. Sebuah teks dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam indikator atau tujuan instruksional khusus atau TIK. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional, validitas instruksi dapat diketahui dengan cara merinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap spek dan tujuan instruksi khusus atau indikator. Pengerjaannya dilakukan dengan logika, bukan pengalaman. Selanjutnya yaitu validitas atau ada sekarang. Validitas atau ada sekarang ini belum umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika ada dua yang dipasangkan. Dalam hal ini, tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang jadi sekarang, belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebagai alat perbandingan validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di PT. Selanjutnya itu validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran diartikan dengan korelasi sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Untuk soal-soal bentuk objektif skor, bentuk item biasa diberikan dengan 1 atau bagi item yang dijawab benar, dan 0 atau item yang dijawab salah, sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Selanjutnya itu tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Di negara-negara berkembang biasa tersedia tes semacam ini yang dikenal dengan nama standar tes. Sebuah tes berstandar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicobakan beberapa kali di mana berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaraan, daya pembeda, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu. Cara menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.